Oke, halo semuanya. Sekarang bayangin ya, kamu lagi nonton video tutorial jus jeruk. Nah, kamu ingin tahu berapa banyak air yang digunakan, berapa gram gula yang ditambahkan, dan berapa lama proses mencampurnya. Tanpa pengukuran, semuanya hanya kira-kira. Bisa terlalu manis, terlalu encer, atau malah gagal total. Nah, dalam sains, kira-kira aja itu nggak cukup. Sains membutuhkan data yang jelas, tepat, dan bisa dibandingkan. Disinilah pengukuran menjadi sangat penting. Teman-teman, di video kali ini kita bakal berkenalan sama pengukuran dalam sains dan juga membuat laporan hasil percobaan. Materi ini merupakan part ketiga dari bab Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah pelajaran IPA yang ada di kelas 7. Oke, yang pertama kita bahas tentang pengukuran. Di subbab pengukuran ini teman-teman, kita bakal berkenalan lebih dekat sama besaran dan juga satuan. Yuk kita simak. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuannya. Contohnya, panjang meja sama dengan 120 cm, massa buku sama dengan 500 gram, waktu berlari sama dengan 10 detik, suhu tubuh sama dengan 36 derajat Celcius. Nah, dari contoh tersebut, panjang, massa, waktu, dan suhu adalah besaran. Sedangkan centimeter, gram, detik, dan derajat Celcius merupakan satuan. Nah, dalam IPA, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama kita bahas besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional, yaitu yang pertama ada jumlah zat dengan satuannya mol, lalu yang kedua ada intensitas cahaya dengan satuan kandela, kemudian ada waktu dengan satuan sekon atau detik, yang keempat ada arus listrik dengan satuan ampere, yang kelima ada suhu dengan satuan Kelvin, yang keenam ada massa dengan satuan kilogram, dan yang ketujuh ada panjang dengan satuan meter. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu terjadi ketika mengukur tinggi badan, kita menggunakan besaran panjang. Kemudian saat menimbang beras, kita menggunakan besaran massa. Lalu saat mengukur kepanasan air, kita menggunakan besaran suhu. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan atau diperoleh dari gabungan beberapa besaran pokok. Contohnya ada luas, dengan rumus panjang dan lebar. Nah, panjang dan lebar ini kan sama ya, satuannya meter. Jadi, satuannya bisa diambil kesimpulan dengan meter kuadrat. Sama, begitu juga dengan volume, dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, menjadi satuannya meter kubik. Lalu ada kecepatan, dengan rumus jarak dibagi waktu dengan satuan meter per second. Kemudian ada massa jenis dengan rumus massa bagi volume dengan satuan kilogram per meter kubik. Lalu ada gaya dengan rumus massa kali percepatan dengan satuannya Newton. Contoh sederhananya, jika kamu ingin mengetahui luas meja, kamu perlu mengukur panjang dan lebarnya terlebih dahulu. Luas meja sama dengan panjang dikali lebar. Berarti luas merupakan besaran turunan karena berasal dari besaran panjang. Apa itu satuan? Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Misalnya ketika kita mengatakan panjang pensil ada 15 cm, maka 15 adalah angka hasil pengukuran, sentimeter adalah satuannya, dan panjang adalah besarannya. Tanpa satuan, angka hasil pengukuran bisa membingungkan. Misalnya nih, ada orang dari jauh berkata, panjang mejanya 2. Nah, itu kan bikin bingung ya. Pertanyaannya, 2 itu apa? 2 meter, 2 cm, atau 2 km? Nah, bingung kan? Itulah mengapa satuan wajib ditulis dalam setiap hasil pengukuran. Kemudian, satuan dibagi menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Yang pertama, satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang nilainya tetap dan diakui secara internasional. Contohnya, meter untuk panjang, kilogram untuk massa, sekon untuk waktu, dan Kelvin untuk suhu. Satuan baku digunakan agar hasil pengukuran sama dimanapun kita berada.
1 meter di Indonesia akan tetap sama dengan 1 meter yang ada di Jepang, Mesir, atau planet manapun, selama alat ukurnya tepat. Selanjutnya ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang nilainya tidak tetap dan bisa berbeda-beda pada setiap orang. Contohnya, satuan tidak baku yaitu jengkal, pak, langkah kaki, dan hasta. Misalnya, panjang meja diukur menggunakan jangkal tangan. Maka hasil pengukuran antara satu siswa dan siswa lainnya bisa berbeda, karena ukuran tangan setiap orang tidak sama. Karena itu, dalam percobaan ilmiah, kita sebaiknya menggunakan satuan baku, agar hasilnya lebih akurat dan bisa dibandingkan. Kemudian kita akan membahas tentang teknik pengukuran yang benar. Yang pertama, kita pilih alat ukur yang sesuai. Gunakan alat ukur sesuai dengan benda atau besaran yang akan diukur. Contohnya, kalau mau mengukur panjang buku, kita menggunakan penggaris. Untuk mengukur massa benda, kita menggunakan neraca atau timbangan. Untuk mengukur waktu, kita menggunakan stopwatch. Kalau mengukur suhu, kita menggunakan termometer. Kemudian yang kedua, yaitu perhatikan skala alat ukur. Sebelum mengukur, lihat skala terkecil pada alat ukur. Skala terkecil adalah nilai paling kecil yang dapat dibaca oleh alat ukur tersebut. Contohnya pada penggaris. Biasanya skala terkecilnya adalah 1 mm. Semakin kecil skala terkecil alat ukur, biasanya semakin teliti hasil pengukurannya. Yang ketiga adalah posisikan mata sejajar dengan skala. Saat membaca hasil pengukuran, mata harus sejajar dengan angka pada alat ukur. Jika mata melihat dari arah yang tidak sesuai, hasilnya bisa salah. Kesalahan ini disebut dengan kesalahan paralaks. Yang keempat adalah perhatikan posisi benda dan alat ukur. Saat mengukur panjang benda, pastikan ujung benda tepat berada di angka 0 pada penggaris. Jika dimulai dari angka 1, hasil pengukurannya harus dikurangi sama 1 cm. Kalau enggak, hasilnya akan lebih besar dari ukuran sebenarnya. Pelaporan hasil percobaan. Setelah melakukan pengukuran dan percobaan, hasilnya tidak boleh hanya disimpan di kepala. Dalam sains, hasil percobaan harus dilakukan dengan jelas. Pelaporan hasil percobaan adalah kegiatan menyampaikan proses, data, dan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Tujuannya agar orang lain bisa memahami, menilai, bahkan mengulang percobaan tersebut. Nah, bagian-bagian laporan percobaan adalah sebagai berikut. Oke, sampai sini kita sudah mengetahui tentang apa itu besaran, satuan, bagaimana cara pengukur yang baik, dan kita sudah membahas tentang pelaporan hasil percobaan. Sekarang kita latihan soal. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan bab hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Silahkan kerjakan latihan soal bab 1 di video selanjutnya dan sampai jumpa di penjelasan materi yang lainnya.